Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bovendigul, Roni Omba dan Marlinus mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Bovendigul ke depannya nanti. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar dialog interaktif terkait pelaksanaan dana otonomi khusus di Distrik Kau. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saveria Dunggiop dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini Kamis 18 September 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bovendigul, Roni Omba dan Marlinus mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Bovendigul ke depannya nanti. Setelah ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Bovendigul periode 2024-2029 oleh KPU Kabupaten Bovendigul, Roni Omba dan Marlinus berharap adanya dukungan dari berbagai pihak untuk membantu dalam menjalankan roda pemerintahan nantinya. Calon bupati terpilih Roni Omba mengutarakan bahwa suasana politik telah selesai, sehingga dirinya mengajak masyarakat untuk bergandengan tangan dan saling mendukung dalam membangun Bovendigul. Dan saya berharap tetap kita bergandengan tangan, memberikan masukan, pikiran yang baik untuk dalam visi misi kami adalah perubahan di kabupaten ini, sehingga kami butuh masukan kepada semua untuk dalam kepemimpinan kami dapat kami laksanakan dengan baik. Saya juga berpesan kepada kita semua warga masyarakat Kabupaten Bovendigul, suasana politik sudah selesai kemarin, mari kita bergandengan tangan untuk kita saling mendukung dalam program kami nanti di visi misi kami untuk kabupaten kami yang tercinta. Calon bupati dan wakil bupati terpilih juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu jalannya proses pemilihan umum sampai selesai. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar dialog interaktif terkait pelaksanaan dana otonomi khusus di Distrik Kau. Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah OPD pelaksanaan program Otsus serta masyarakat penerimaan manfaat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul melalui bidang layanan komunikasi dan informatika gelar dialog interaktif pelaksanaan otonomi khusus di Distrik Kau pada Jumat 12 September 2025 lalu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo Maria Payunglangi mengatakan dalam dialog tersebut pihak Dinas Komunikasi mengundang 4 OPD yang hadir, yakni Dinas Kominfo sendiri, Bapeda, Bagian Perencanaan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Perumahan, dengan tujuan untuk transparansi dan publikasi penggunaan dana Otsus. Lanjutnya, dalam dialog tersebut, masyarakat terlihat antusias, namun sebagian juga menyampaikan rasa kurang puas terhadap program yang telah berjalan. Menurutnya, hal itu justru menjadi bahan evaluasi pemerintah bersama masyarakat. Sebagai Dinas Kominfo yang mempunyai tugas menyediakan sarana publikasi, agar masyarakat tahu bagaimana perencanaan dan penggunaan dana otonomi khusus, serta membantu pengawasan dan akuntabilitas agar lebih transparan. Ia juga menyampaikan Dinas Kominfo tengah mendorong digitalisasi tata kelola dengan mengembangkan aplikasi monitoring dashboard keuangan. Dengan sistem tersebut, masyarakat dapat mengetahui secara langsung pembangunan yang dibiayai dana Otsus. Karena selama ini masyarakat tidak mengetahui jika bangunan yang ada dibiayai dana Otsus karena tidak ada label. Dengan adanya dialog, masyarakat jadi tahu dan bisa ikut mengawasi. Dalam dialog itu di mana bahwa masyarakat sangat antusias, di mana bahwa ada beberapa kegiatan yang terlaksana melalui dana Otsus. Itu memang benar bahwa ada masyarakat yang tidak merasa puas. Namun sesuai dengan peran kami Dinas Kominfo, kenapa sampai kami melaksanakan dialog interaktif itu bahwa
di mana kami harus satu yaitu transparansi dan publikasi informasi. Karena kami Dinas Kominfo kami di sini diminta untuk bagaimana melaksanakan tupoksi kami, sehingga peran-peran yang kami laksanakan itu satu yaitu transparansi dan publikasi, yaitu menyediakan sarana prasarana sarana publikasi sehingga kemarin melalui dialog kan ada sarana-sarana lain, misalnya media sosial itu website atau Facebook. Nah, supaya masyarakat itu lebih tahu bagaimana perencanaan terkait dengan penggunaan dana otsus. Sehingga kemarin kami langsung turun saja ke distrik untuk melaksanakan dialog. Ada juga yaitu bagaimana pengawasan dan akuntabilitas, di mana bahwa membantu penyebaran informasi, audit dan laporan keuangan agar diketahui oleh masyarakat. Yang kedua itu digitalisasi tata kelola, di mana bahwa mengembangkan sistem informasi e-government, di mana bahwa aplikasi monitoring dashboard keuangan sehingga masyarakat lebih tahu kalau ini dana otsus dipergunakan benar-benar apa tidak. Ternyata bangunan-bangunan yang sudah dibangun ini adalah dana otsus. Nah, kan yang jilid 1 seperti itu, bahwa masyarakat tidak mengetahui karena tidak punya label, di mana bahwa label itu mengatakan ini pembangunan ini dibangun melalui dana otsus. Nah, kemarin ya dengan dialog mungkin masyarakat punya unek-unek atau selama ini mereka nggak tahu ya, dengan dialog itu kan ternyata seperti begini begitu. Dirinya berharap dana otsus yang diberikan benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Masih ada pembangunan yang tidak ditempati sehingga menimbulkan persepsi bahwa manfaat dana otsus belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Padahal ada contoh kelompok yang berhasil mandiri dengan memanfaatkan dana tersebut. Bahkan sudah mampu menciptakan produk meskipun belum memiliki izin halal. Dari pengalaman tersebut, masyarakat bisa belajar bahwa semua pihak perlu berperan aktif menciptakan inovasi demi kesejahteraan bersama. Selain itu, pembinaan dan peningkatan SDM sangat penting untuk mendukung pemanfaatan dana otsus dengan ketersediaan internet. Masyarakat dapat belajar dari inovasi yang dilakukan di daerah lain. Oleh karena itu, ia berharap seluruh program, baik pembangunan rumah, pendidikan maupun infrastruktur lainnya digunakan sebaik mungkin agar dampak dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Dialog interaktif pelaksanaan otonomi khusus jilid 2 di Distriko mendapat respon baik dari Kepala Distriko Paulus Dumatubun. Dirinya menyebut dialog tersebut merupakan yang pertama kali dilaksanakan dan bermanfaat bagi pengetahuan masyarakat terkait pelaksanaan otsus. Hal tersebut ia sampaikan usai kegiatan dialog interaktif pelaksanaan otonomi khusus yang digelar di Balai Distriko. Dirinya menyebut dialog interaktif tersebut merupakan yang pertama kali dilaksanakan di wilayahnya, yang dinilai sangat bermanfaat karena masyarakat akhirnya mendapat penjelasan terkait penggunaan dana otsus yang selama ini kurang diketahui. Kegiatan dialog interaktif yang hari ini kita laksanakan di Distriko ini merupakan hal yang pertama dilakukan di sini. Nah, itu dan kegiatan ini sangat bermanfaat sekali karena dalam dialog interaktif ini tadi sudah disampaikan penggunaan dana otsus yang diturunkan oleh pemerintah lewat beberapa OPD yang selama ini sebenarnya memang masyarakat mereka tidak tahu karena kurangnya informasi tentang dana otsus ini. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama beberapa tahun ini, termasuk beberapa pembangunan fasilitas baik itu untuk perumahan masyarakat maupun fasilitas pemerintah. Paulus menambahkan selama beberapa tahun terakhir sejumlah pembangunan telah dilaksanakan baik untuk fasilitas perumahan masyarakat maupun fasilitas pemerintah. Namun salah satu kelemahan yang ditemui yaitu kontraktor sering tidak memasang papan proyek yang memuat informasi sumber dan besaran dana. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara jelas penggunaan dana otsus di lingkungannya. Dengan adanya dialog interaktif tersebut, diharapkan wawasan dan pola pikir masyarakat di Distriko semakin terbuka,
sehingga bisa memperoleh informasi tidak hanya lewat forum tatap muka, tetapi juga melalui media internet dan saluran komunikasi lainnya. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Pesudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul menggelar kegiatan kemitraan komunitas bagi komunitas informasi masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Distriko Sabtu 13 Juli 2025 lalu. Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan kegiatan kemitraan komunitas informasi masyarakat dengan tema melalui sosialisasi penggunaan dana otonomi khusus untuk pembinaan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat. Dalam sambutannya, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Maria Payunglangi menyampaikan,
bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi penggunaan dana otonomi khusus. Sebelumnya masyarakat telah mendengarkan penjelasan dari beberapa organisasi perangkat daerah, diantaranya Bapeda, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Meski demikian, karena keterbatasan anggaran, tidak semua OPD dapat hadir pada kesempatan kali ini. Namun diharapkan ke depan narasumber yang hadir bisa lebih lengkap sesuai kebutuhan masyarakat. Tulisannya melalui sosialisasi penggunaan dana otsus. Kemarin sudah kita ikut bersama. Kemarin sudah semua dari 3 kampung yang ada di sini sudah mendengar penjelasan semua dari baik itu dari Bapeda, dari Dinas Kominfo, dari Kesehatan. Memang permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena sebenarnya ada beberapa dinas yang harus terlibat, namun kondisi anggaran yang terbatas yang harusnya ditanggung oleh beberapa dinas, maka pada kesempatan yang kemarin itu kami hanya mengundang narasumbernya dari 3 OPD, sehingga pada kesempatan ini saya minta maaf. Semoga nanti ke depannya jika memang berkenan lagi kegiatan yang akan dilaksanakan berarti dengan OPD-OPD narasumber OPD-OPD yang lain, karena kebanyakan kemarin saya dengar itu yang sering ditanya pendidikan, PUPR ya Pak. Jadi mungkin narasumber berikutnya lagi kami bawa Bapeda itu tetap kami bawa karena mereka adalah perencanaan. Lebih lanjut disampaikan, fokus kegiatan kali ini adalah pelatihan bagi kelompok informasi masyarakat atau KIM yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi pembangunan sekaligus menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, ide, dan gagasan. Dengan terbentuknya KIM di Distrik Kou, diharapkan arus informasi dapat berjalan 2 arah, sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Tim Liputan di Gul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, Kepala Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Ida Gemenop menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kegiatan kemitraan komunitas bagi komunitas informasi masyarakat adalah untuk mengubah pola pikir masyarakat agar mampu memperdaya saing secara mandiri dengan bermanfaat teknologi informasi digital. Dalam sambutan laporan panitia, Kepala Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi, Ida Gamendenop, menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kegiatan kemitraan komunitas bagi komunitas informasi masyarakat adalah untuk mengubah pola pikir masyarakat agar mampu berdaya saing secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi digital. Kegiatan ini diselenggarakan dengan dasar hukum yang kuat, diantaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sejumlah peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait diseminasi informasi nasional, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dasar hukum yang kuat. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/per/M.Kominfo/03/2009 tentang diseminasi informasi nasional, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. 2. Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Papua Selatan, khususnya yang berada di wilayah pedalaman dan terisolir. Selain itu, kegiatan ini juga didukung melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus tahun 2025. Hasil konsultasi serta kerjasama dengan pemangku kepentingan di setiap distrik dan kampung, khususnya Distrik Kou. Berdasarkan landasan hukum tersebut, kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang, terdiri dari aparat kampung dan kelompok usaha yang sudah mandiri. Para peserta mendapat 2 materi utama, yakni pengenalan dasar kelompok informasi masyarakat atau KIM, serta pelatihan dasar-dasar jurnalistik.
Melalui pelatihan jurnalistik ini, peserta diharapkan mampu menjadi jembatan informasi antara masyarakat dan pemerintah, serta menyajikan informasi yang benar dan bermanfaat. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kelompok usaha yang nantinya akan disebut sebagai kelompok informasi masyarakat di Distrik Kou, sehingga dapat menjadi corong informasi baik di tingkat distrik maupun kampung yang ada di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, untuk memperkuat arus informasi pembangunan hingga ke tingkat kampung, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul melaksanakan kegiatan kemitraan bersama komunitas informasi masyarakat di Distrik Kou. Kegiatan ini menjadi ruang belajar sekaligus wadah bagi masyarakat agar lebih aktif berperan sebagai penyampaian informasi sekaligus pengawal aspirasi pembangunan di kampung. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Maria Payunglangi saat memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan komunitas informasi masyarakat. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kelompok informasi masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, sekaligus menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, ide, serta gagasan. Maria juga menegaskan kehadiran Kim di Distrik Kou diharapkan dapat memperkuat arus informasi dua arah, sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Kelompok informasi masyarakat ini adalah mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi pembangunan sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, ide, serta gagasan. Kehadiran Kim di Distrik Kou saya berharap bahwa dapat memperkuat arus informasi dua arah sehingga masyarakat tidak hanya menerima tetapi juga mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Yang berikut yaitu pentingnya jurnalistik masyarakat. Melalui pelatihan jurnalistik ini, saya berharap peserta mampu meningkatkan keterampilan menulis berita, membuat dokumentasi kegiatan, serta menyajikan informasi yang benar dan jelas dan bermanfaat di era digital saat ini. Kita dituntut untuk mampu memilah informasi yang benar agar tidak terjebak dalam berita hoax dan diinformasikan. Selain itu, peserta juga dibekali pelatihan jurnalistik guna meningkatkan keterampilan mendokumentasikan kegiatan, menyajikan informasi yang benar, serta mampu memilah berita agar tidak terjebak pada informasi bohong atau hoaks. Dirinya menambahkan ke depan, Kim di Distrik Kou diharapkan dapat menjadi motor penggerak keterbukaan informasi publik, sekaligus corong yang mengangkat potensi budaya dan pembangunan di kampung-kampung. Ia berharap agar seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, menyerap pengetahuan yang diberikan, dan mengoptimalkannya demi kemajuan kampung serta distrik yang dicintai bersama. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Kepala Distrik Kou Paul Dumatubun berharap program kelompok informasi masyarakat dapat terus berjalan di tahun-tahun mendatang, bahkan menjangkau kampung-kampung lain di wilayah distrik tersebut. Paul Dumatubun menyampaikan bahwa karena ini baru pertama kali dilaksanakan, ia berharap program serupa dapat terus dijalankan setiap tahun. Tahun ini baru dilaksanakan di Kampung Mandobo, sementara 2 kampung lainnya belum terlaksana. Berharap pada kesempatan berikutnya, kampung-kampung lain juga bisa mendapat kesempatan. Baik, yang pertama sekali saya memberikan apresiasi untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul yang mana telah memprogramkan kegiatan publikasi masyarakat dalam pembentukan kelompok informasi masyarakat yang tentunya sumber dana ini bersumber dari dana otonomi khusus. Terkait kegiatan ini sendiri, yang pertama itu ini kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan di Distrik Kou dan lokusnya di Kampung Kou. Kemudian tujuan daripada pelatihan ini sendiri memberikan pembekalan bagaimana kelompok ini mereka diberi pembekalan untuk bisa
mengakses berita dan memberikan informasi atau memberikan berita. Jadi ada saling menukar informasi. Lebih lanjut, Paul menekankan pentingnya partisipasi aktif peserta, terutama dari kalangan pemuda. Dirinya meminta peserta bisa mengikuti pelatihan dengan serius dan benar-benar mempraktikannya. Bovendigul saat ini memiliki media di Gul TV. Peserta Kim bisa menjadi kontributor yang menyampaikan informasi dan berita tentang kegiatan pembangunan di distrik maupun di kampung. Ia menambahkan pemerintah distrik siap memberikan pendampingan secara berkelanjutan. Paul menyadari bahwa setelah pelatihan, peserta tidak akan langsung sempurna dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, dirinya sebagai pemerintah distrik akan terus mendampingi agar Kim bisa berkembang dan menjadi mandiri. Tim Liputan di Gul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, info di Gul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul kembali menggelar rapat paripurna lanjutan tentang penyampaian rekomendasi DPRK terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2024. Dalam sidang ini membahas dua agenda,
yaitu pandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap pengantar nota keuangan atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024, serta penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bovendigul tahun 2024. Dalam sambutannya, Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka mengatakan, sesuai dengan tahapan pembahasan terhadap Raperda yang ditetapkan dalam tata tertib DPRK terhadap nota pengantar yang disampaikan oleh Saudara Bupati, fraksi-fraksi dan kelompok khusus akan menyampaikan pandangan umum fraksinya. Sehubung dengan hal tersebut, tentu fraksi-fraksi dan kelompok khusus telah mempelajari dan mendalami substansi dari Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 dan membandingkannya dengan hasil pembahasan LHP BPK RI atas LKPD tahun 2024 dan diharapkan dari pandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus akan dapat memberikan penguatan, penyempurnaan dan masukan terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Sesuai dengan tahapan pembahasan terhadap Raperda ditetapkan dalam tata tertib DPRD terhadap nota pengantar yang disampaikan oleh Saudara Bupati, fraksi-fraksi dan kelompok khusus akan menyampaikan pandangan umum fraksinya. Sehubungan dengan hal tersebut, tentu fraksi-fraksi dan kelompok telah mempelajari dan mendalami substansi dari Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 dan membandingkannya pula dengan hasil pembahasan LHP BPK RI atas LKPD tahun 2024. Kami mengharapkan dari pandangan fraksi-fraksi dan kelompok khusus akan dapat memberikan penguatan, penyempurnaan dan masukan terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Ketua DPRK juga menambahkan sesuai dengan mekanisme pembahasan terhadap pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dan kelompok khusus. Kepala daerah juga akan memberikan jawaban terkait dengan pandangan fraksi yang akan disampaikan dalam rapat paripurna. Simon Aka juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk dapat menyampaikan jawaban atau tanggapan terhadap pandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 yang akan disampaikan pada lanjutan rapat paripurna DPRK dan jawaban atau tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi dan kelompok khusus nantinya dapat menjelaskan dan menjawab secara utuh pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh fraksi dan kelompok khusus, sehingga terbangun persepsi yang sama antara fraksi dan kelompok khusus dengan pemerintah daerah terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, kami ingatkan kepada pemerintah daerah untuk dapat pula menyiapkan jawaban dan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 yang akan disampaikan pada lanjutan rapat paripurna DPRK ini. Kami berharap jawaban atau tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi dan kelompok khusus nanti dapat menjelaskan dan menjawab secara utuh pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh fraksi dan kelompok khusus, sehingga terbangun persepsi yang sama antara fraksi dan kelompok khusus dengan pemerintah daerah terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Ia juga menyampaikan fraksi dan kelompok khusus di DPRK telah menyampaikan pandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bovendigul tahun 2024. Dalam pandangan umum tersebut, banyak tanggapan yang diberikan terkait dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan realisasi anggaran pada tahun 2024. Fraksi dan kelompok khusus menilai pengelolaan APBD tahun 2024 belum maksimal. Meskipun opini yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sudah WDP atau wajar dengan pengecualian. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menggelar rapat paripurna masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 dalam rangka menyampaikan rekomendasi DPRK terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2024. Rapat paripurna dengan agenda laporan panitia khusus Pansus dan penyampaian rekomendasi DPRK tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI
atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2024. Dalam sambutannya, Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka mengatakan, laporan yang diberikan oleh panitia khusus atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI akan menjadi dasar rekomendasi DPR kepada pemerintah daerah dalam tindak lanjut LHP BPK RI. Selanjutnya, untuk mempunyai kekuatan hukum akan dituangkan dalam keputusan DPRK. Terhadap keputusan tersebut telah dirumuskan oleh anggota Pansus DPRK yang merupakan utusan dari fraksi-fraksi DPRK dan kelompok khusus. Atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI akan menjadi dasar rekomendasi DPR kepada pemerintah daerah dalam tindak lanjut LHP BPK RI. Selanjutnya, untuk mempunyai kekuatan hukum akan dituangkan dalam keputusan DPRK. Terhadap keputusan tersebut telah dirumuskan oleh anggota Pansus DPRK yang merupakan utusan dari fraksi-fraksi DPRK dan kelompok khusus. Ketua DPRK juga mengungkapkan bahwa persetujuan lisan anggota DPRK merupakan bagi pimpinan rapat untuk menandatangani keputusan DPRK untuk kemudian disampaikan ke pemerintah daerah, serta keputusan DPRK tentang persetujuan DPRK Bovendigul terhadap rekomendasi DPRK diberi nomor 100.3.3.8/30/tahun 2025 ditetapkan menjadi keputusan DPRK Bovendigul. Melalui rekomendasi tersebut, DPRK berharap pemerintah Kabupaten Bovendigul dapat memperbaiki tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memastikan penyelesaian seluruh temuan BPK secara tepat waktu. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul secara resmi telah menerima dan menyampaikan laporan panitia khusus yang membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024. Rekomendasi dari BPK ini diharapkan dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan penatausahaan keuangan daerah. Ketua Pansus LHP DPRK Bovendigul Benyamin Anumbon mengatakan, dengan dibacakannya laporan hasil LHP BPK RI, diharapkan segala sesuatu yang menjadi masukan, saran, dan gagasan, sebagaimana tertuang di dalam pokok-pokok kesimpulan dan rekomendasi, dapat dioptimalkan oleh segenap jajaran pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul, guna peningkatan kapasitas kelembagaan dalam implementasi penatausahaan keuangan, penyempurnaan sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, pencegahan pengawasan yang lebih intens, serta pemantapan sistem informasi keuangan daerah. Segala sesuatu yang menjadi masukan, saran, dan gagasan, sebagaimana tertuang di dalam pokok-pokok kesimpulan dan rekomendasi, dapat dioptimalkan oleh segenap jajaran pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul guna meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam implementasi penatausahaan keuangan, menyempurnakan sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, pencegahan pengawasan yang lebih serta pemantapan sistem informasi keuangan daerah. Benyamin juga menambahkan penghargaan kepada jajaran pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul yang telah patuh mengembalikan kerugian daerah ke kas daerah dan telah bekerja sama dengan baik dalam mendukung proses pembahasan LHP BPK RI tahun anggaran 2024. Dan laporan pansus ini akan dituangkan dalam bentuk surat keputusan DPRD dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan ini. Melalui laporan tersebut, DPRK Bovendigul berharap pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, sehingga ke depan kualitas laporan keuangan semakin baik dan memberi manfaat bagi masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenet, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saferia Dunggeop mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.